Beberapa tahun yang lalu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang laki-laki. Ia bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan dan kehidupannya berjalan dengan baik. Ia memiliki seorang istri yang cantik dan salehah, serta dua orang putri. Kedua putrinya sangat polos dan cantik. Putri yang lebih besar berusia sekitar 11 tahun, namanya Sultana, dan yang lebih kecil berusia 9 tahun, namanya Subhana. Suami istri itu sangat mencintai anak-anak mereka, dan kedua putri juga sangat manja kepada kedua orang tuanya. Namun, atas kehendak Allah, istri lelaki itu jatuh sakit. Mereka sudah berusaha berobat kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil, dan akhirnya, wanita malang itu wafat. Kesedihan mendalam menimpa kedua anak perempuan itu yang masih sangat kecil. Sang ayah pun menangis terseduh-seduh karena kepergian istrinya. Selama beberapa hari, para tetangga sangat peduli kepada mereka. Mereka memasakkan makanan dan menjaga kedua anak perempuan itu. Sebisa mungkin, mereka membantu keluarga itu. Namun, sampai kapan orang lain bisa terus-menerus membantu? Akhirnya para tetangga menyarankan kepada lelaki itu, "Wahai saudara, sebaiknya engkau menikah lagi. Jika ada ibu baru, dia bisa mengurus anak-anakmu. Mereka masih kecil dan sangat membutuhkan seorang ibu." Lelaki itu berpikir bahwa saran itu masuk akal. Ia menerima nasihat itu. Salah seorang kenalan dari lingkungan mereka pun mencarikan calon istri dan menikahkannya dengan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, tetapi licik dan penipu. Di depan sang suami, ia berpura-pura menyayangi anak-anaknya, tetapi di dalam hatinya tersimpan kebencian. Kedua anak perempuan itu sangat berusaha mendekatkan diri kepada ibu tirinya karena mereka sangat rindu kasih sayang seorang ibu. Namun, kasih sayang yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan seperti yang pernah mereka terima dari ibu kandung mereka. Ibu tiri tetaplah ibu tiri. Akhirnya sifat aslinya mulai terlihat. Wanita itu mulai berlaku kejam terhadap kedua anak tersebut. Selama ayah mereka ada di rumah, ia bersikap manis dan penuh kasih sayang kepada mereka. Tapi begitu ayah mereka keluar rumah, sikapnya berubah total. Ia memperlakukan kedua anak itu dengan sangat buruk. Ia menyuruh mereka mencuci semua peralatan dapur dan melakukan semua pekerjaan rumah. Bahkan, ia tidak memberikan makanan yang cukup, sehingga kedua anak itu menjadi lemah dan kesehatan mereka menurun. Sang ayah merasa sangat khawatir dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak-anakku menjadi lemah seperti ini? Suatu hari, kedua anak perempuan itu berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, jika ayah mengizinkan, kami ingin mengunjungi makam ibu kami agar kami bisa meluapkan isi hati kami." Sang ayah pun mengizinkan. Kedua anak itu pun pergi ke makam ibu mereka dan menangis sejadi-jadinya. Sejak hari itu, mereka pun mulai rutin mengunjungi makam ibu mereka setiap hari. Di pemakaman itu, ada sebuah pohon bidara yang sangat besar. Pohon itu berbuah lebat dengan buah-buah bidara yang besar dan manis berwarna merah. Kedua anak yang malang itu, karena tidak mendapatkan cukup makanan di rumah, menjadi sangat lapar ketika melihat buah-buah bidara yang manis itu. Mereka pun mulai memetik buah bidara dan memakannya. Sejak saat itu, kedua anak itu setiap hari pergi ke makam ibu mereka dan juga memakan buah bidara sampai kenyang. Dengan makan buah itu secara teratur, kesehatan mereka mulai membaik, wajah mereka menjadi segar dan bercahaya. Ketika ibu tiri mereka melihat hal itu, ia menjadi sangat bingung dan heran. Aku tidak memberikan mereka makanan yang cukup, bahkan sangat sedikit, lalu bagaimana bisa kesehatan mereka membaik dan wajah mereka berseri-seri? Perempuan itu memelihara seekor anjing yang telah ia latih dengan baik. Suatu hari, saat kedua anak perempuan itu pergi ke pemakaman seperti biasa, ia mengutus anjingnya untuk diam-diam mengikuti mereka dan berkata, "Pergilah dan lihat apa sebenarnya yang mereka makan. Bagaimana mereka bisa mengenyangkan perut mereka?" Anjing itu pun mengikuti kedua anak tersebut sampai ke pemakaman. Ia adalah anjing yang cerdas dan sangat paham. Sesampainya di sana, anjing itu melihat bahwa kedua saudari itu sedang asyik memetik buah bidara, lalu setelahnya duduk di samping makam ibu mereka. Ketika mereka lengah, anjing itu diam-diam mengambil satu biji buah bidara ke dalam mulutnya dan kembali ke rumah, lalu meletakkannya di depan majikannya. Perempuan licik itu langsung paham bahwa kedua anak itu ternyata makan buah bidara untuk mengisi perut mereka, dan itulah sebabnya mengapa mereka tampak sehat. Keesokan harinya, secara diam-diam ia memanggil seorang penebang kayu dan memberinya sejumlah uang sambil berkata, "Pohon bidara yang ada di pemakaman itu, tebanglah." Si penebang pun menerima uang itu dengan senang hati dan segera pergi untuk menebang pohon bidara tersebut. Namun, perempuan itu masih belum puas. Ia mulai terus-menerus menghasut suaminya melawan kedua anak perempuannya.
Sang ayah sebenarnya menyayangi putri-putrinya, tapi ia mulai terpengaruh oleh ucapan manis istri barunya. Istri itu berkata, mereka sangat merepotkanku. Makan banyak, tapi tidak mau membantu sedikit pun. Aku sudah sangat jengkel terhadap mereka. Akhirnya, sang ayah berpikir, bagaimana jika istriku karena benci suatu saat menyakiti anak-anakku? Maka ia memutuskan bahwa lebih baik ia membawa anak-anaknya jauh dan meninggalkan mereka. Suatu hari, dengan alasan, ia memanggil kedua anaknya dan berkata, "Anak-anakku, ikutlah aku ke hutan. Aku akan menebang beberapa kayu dan kalian bisa ikut berjalan-jalan sambil menikmati udara segar." Kedua anak itu senang mendengarnya dan setuju untuk ikut. Ayah mereka membawa kapak dan seutas tali, lalu berangkat bersama kedua anaknya menuju hutan. Sesampainya di hutan, mereka berhenti di dekat sebuah kolam. Sang ayah berkata, "Kalian tunggu di sini. Aku akan menebang pohon di balik pohon itu. Selama kalian masih mendengar suara kapak memotong kayu, berarti aku masih di sekitar sini. Tapi kalau suara itu berhenti, berarti aku sudah pergi jauh. Kalau begitu, panggillah aku, maka aku akan segera kembali." Kedua anak yang polos itu percaya pada kata-kata ayah mereka. Sang ayah pun pergi ke balik pohon, dan untuk beberapa saat, ia benar-benar menebang kayu. Kemudian, ia mengikat kapak itu pada seutas tali dan menggantungkannya pada cabang pohon. Ketika tertiup angin, kapak itu berbenturan dengan batang pohon dan mengeluarkan suara seperti sedang menebang kayu. Setelah itu, diam-diam sang ayah pulang meninggalkan anak-anaknya di hutan. Menjelang senja, malam pun mulai turun. Kedua anak perempuan itu menjadi bingung. Mereka pergi ke arah suara dan menemukan bahwa kapak itu terikat di cabang pohon dan suara yang mereka dengar ternyata berasal dari kapak yang tertiup angin, bukan dari ayah mereka. Putri sulung, Sultana, yang lebih bijak dan dewasa, langsung memahami bahwa ayah mereka telah meninggalkan mereka atas pengaruh ibu tiri. Ia merasa takut, tetapi ia menguatkan hati dan menenangkan adiknya. Keduanya pun mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Malam sudah gelap gulita. Saat berjalan, mereka melihat cahaya dari kejauhan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sebuah gubuk kecil dengan lampu menyala di dalamnya, dan cahaya samar terlihat dari luar. Mereka berdua masuk ke dalam gubuk itu. Saat masuk, mereka melihat seorang nenek tua sedang berbaring di atas dipan yang sudah rusak. Ketika nenek itu melihat kedua gadis masuk ke dalam gubuknya, ia langsung bangun dan duduk. Wajah nenek itu terlihat sangat menakutkan. Kedua gadis itu ketakutan melihat wajahnya. Melihat mereka ketakutan, nenek itu berkata, "Jangan takut, anak-anakku. Katakan, siapa kalian?" Anak yang sulung, Sultana, menjawab, "Nenek, kami datang ke hutan bersama ayah untuk mengambil kayu. Tapi ayah meninggalkan kami di tengah hutan. Kami tersesat dan melihat cahaya dari gubuk ini, jadi kami datang ke sini." Nenek itu merasa iba kepada mereka. Ia mempersilakan mereka duduk, memberikan susu hangat, lalu berkata, "Aku bisa memberi kalian tempat berlindung di sini. Tapi masalahnya, aku punya seorang anak laki-laki yang seorang penyihir dan pemakan manusia. Ia memanggang manusia hidup-hidup dan memakannya. Jika dia melihat kalian di gubuk ini, ia tidak akan membiarkan kalian hidup. Jadi lebih baik kalian pergi dari sini agar tidak celaka." Sultana berkata, "Nenek, malam sudah gelap gulita. Kalau kami tidak terbunuh oleh anakmu, kami bisa diterkam binatang buas di hutan. Demi Allah, Nenek, tolong izinkan kami bermalam di sini." Saat itu, terdengar suara langkah kaki seseorang datang dari luar. Nenek itu berkata, "Baiklah, aku akan menyembunyikan kalian untuk malam ini." Lalu nenek itu membaca sesuatu dan meniupkan kepada mereka. Maka mereka berdua berubah menjadi seperti lalat kecil. Nenek itu berkata, "Pergilah dan duduk di dinding itu. Kalian sekarang berbentuk lalat, anakku tidak akan bisa melihat kalian. Tapi ingat, jika ingin tetap selamat, kalian harus pergi dari sini begitu pagi tiba." Tak lama kemudian, seorang laki-laki dengan wajah menyeramkan masuk ke dalam gubuk dan berkata, "Aku mencium bau manusia di sini." Nenek itu menjawab, "Anakku, siapa lagi yang ada di sini selain aku? Kalau memang kau mencium bau manusia, itu aku sendiri." Anak laki-laki itu berkata, "Aku ingin memakan manusia." Ia mulai mencari ke sekeliling gubuk untuk menemukan seseorang. Setelah lama mencari dan tidak menemukan siapapun, akhirnya ia berbaring di satu sudut dan tertidur. Suara dengkurannya yang menakutkan memenuhi gubuk itu. Kedua gadis itu dalam wujud lalat, menempel di dinding,
menyaksikan semua dengan penuh ketakutan. Begitu pagi tiba dan anak laki-laki pemakan manusia itu keluar dari gubuk, nenek itu mengembalikan kedua gadis itu ke wujud manusia. Ia berkata, "Sekarang pergilah dari sini." Kedua gadis itu mengucapkan banyak terima kasih kepada nenek itu, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah tempat di mana terdapat beberapa pohon buah-buahan. Mereka mengumpulkan ilalang dan ranting dari hutan, lalu membangun sebuah gubuk kecil. Sejak itu, kedua saudari itu tinggal di sana. Waktu pun terus berlalu. Kedua saudari itu hidup di hutan tersebut dengan memakan buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di sana dan kadang-kadang berburu hewan kecil liar. Seiring waktu berjalan, usia mereka pun bertambah, dan mereka menjadi bagian dari kehidupan hutan. Suatu hari, beberapa prajurit raja lewat dari sana. Mereka berburu beberapa burung, dan kedua saudari itu mengintip mereka dari tempat tersembunyi. Setelah itu, para prajurit mencoba memanggang burung-burung tersebut. Namun mereka gagal, daging burung itu malah gosong. Para prajurit menjadi sangat cemas. Mereka harus mempersembahkan daging burung itu kepada raja. Tapi karena dagingnya gosong, kepala pasukan menjadi sangat gelisah dan berkata, "Sekarang apa yang harus kita lakukan? Carilah hewan buruan lain di sekitar sini." Namun para pemburu tidak menemukan buruan lain karena semua burung sudah terbang menjauh karena takut. Satu-satunya buruan yang mereka dapatkan sudah gosong. Kepala pasukan menjadi sangat khawatir dan berkata, "Carilah seseorang yang bisa memperbaiki daging gosong ini. Jika kita menyajikan daging seperti ini kepada raja, dia pasti akan menghukum kita." Para prajurit mulai mencari seseorang yang bisa memperbaiki masakan mereka. Dalam pencarian itu, mereka sampai di dekat gubuk tempat tinggal dua saudari itu. Mereka melihat Sultana dan bertanya, "Apakah kamu bisa memanggang daging?" Sultana menjawab, "Ya, saya bisa." Para prajurit memberikan daging burung itu kepadanya dan berkata, "Bersihkan daging ini dan masak ulang. Setelah itu berikan kepada kami. Kami akan memberimu hadiah sebagai imbalan." Sultana mencuci daging itu dengan baik, lalu memasaknya kembali dan menyerahkannya kepada mereka. Kepala pasukan memberikan beberapa koin emas di tangan Sultana, lalu pergi membawa daging tersebut. Ketika raja memakan daging itu, ia sangat senang karena rasanya lezat sekali. Raja bertanya, "Katakan yang sebenarnya, apakah kalian memanggang ini sendiri atau ada orang lain yang memasaknya untuk kalian?" Kepala pasukan berkata jujur bahwa daging mereka tadinya gosong, lalu mereka bertemu dengan seorang gadis di hutan yang memasaknya kembali. Raja pun memerintahkan agar gadis itu segera dibawa menghadap kepadanya. Waktu itu malam telah tiba. Keesokan paginya, kepala pasukan kembali ke gubuk itu dan melihat Sultana, sementara adiknya sedang mengumpulkan buah dari pohon. Melihat para prajurit, Sultana menjadi takut. Kepala pasukan berkata, "Jangan khawatir. Raja ingin memberimu hadiah lagi, itulah sebabnya kamu dipanggil." Sultana berkata bahwa adiknya sedang keluar mencari buah, dan dia ingin pergi bersama adiknya. Tapi kepala pasukan tidak mendengarkan dan langsung membawanya ke istana raja. Saat Sultana dibawa pergi, ia mengambil beberapa helai rumput dan daun-daun kering dari gubuknya. Sambil berjalan di jalan yang dilaluinya, ia menebarkan daun dan rumput kering itu sebagai penanda jalan, agar jika adiknya kembali ke gubuk dan tidak menemukannya, ia bisa mengikuti jejak itu dan tahu kemana kakaknya pergi. Namun, ketika Sultana hampir sampai di istana, daun dan rumput itu habis di tangannya. Sementara itu, ketika adiknya kembali ke gubuk dan tidak menemukan Sultana di sana, ia sangat cemas. Namun ketika melihat sisa-sisa daun dan rumput berserakan, ia paham bahwa kakaknya telah meninggalkan penanda untuknya. Maka ia pun mengikuti jalan itu. Ia berjalan dan berjalan, hingga hampir sampai ke istana, namun daun dan rumput penunjuk jalan itu sudah habis. Sampai di sana, ia tidak tahu kemana lagi harus pergi. Ia juga tidak tahu bahwa kakaknya kini tinggal di dalam istana. Di istana, raja menahan Sultana untuk tinggal di sana. Sultana berkata, "Wahai paduka raja, adikku juga tinggal di gubuk itu. Tolong panggil juga dia ke sini." Maka raja mengirim beberapa prajurit ke gubuk untuk menjemput adiknya. Tapi saat mereka sampai di sana, adik Sultana sudah tidak ada. Mereka mencarinya kemana-mana, namun tidak berhasil menemukannya, lalu kembali ke istana dengan tangan kosong. Padahal saat itu, adik Sultana, Syubana, sudah hampir sampai di dekat istana sambil mencari-cari kakaknya. Tapi karena tidak tahu apa-apa, ia pun duduk menunggu di sana berharap bisa bertemu Sultana.
Orang-orang yang lewat kadang memberinya sedikit makanan untuk bertahan hidup. Sementara itu, raja memiliki 3 istri, namun tidak satu pun dari mereka memiliki anak. Ketika raja melihat kecantikan sultana, ia sangat terpesona dan memutuskan untuk menikahinya. Pada masa itu, seorang raja tidak meminta persetujuan untuk menikah, melainkan langsung mengeluarkan perintah. Ketiga istri raja yang sebelumnya sudah iri pada kecantikan sultana, kini semakin membenci karena raja menjadikannya permaisuri. Mereka merasa tersaingi, karena gadis yang asal-usulnya saja tidak diketahui kini berada di atas mereka. Sekarang lihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultana dikaruniai seorang anak laki-laki oleh Allah yang Maha Suci. Namun lihatlah tipu daya ketiga istri raja. Ketika Sultana melahirkan putranya, mereka mengganti bayi itu dengan anak anjing, dan menyuruh seorang dukun untuk membuang bayi Sultana jauh dari istana. Dukun itu membawa bayi itu dan membuangnya di dekat sebuah gubuk. Secara kebetulan, itu adalah gubuk tempat adik Sultana, Syubana, tinggal. Ia melihat dukun itu membuang bayi tersebut, lalu segera mengambilnya dan mulai merawatnya di sana. Sementara itu, ketika raja mendengar bahwa Sultana telah melahirkan anak anjing, ia sangat marah. Ia mencopot Sultana dari kedudukannya dan memperlakukannya seperti seorang pelayan. Di sisi lain, adik Sultana, Syubana, mulai membesarkan bayi itu. Ia bekerja dari rumah ke rumah untuk mencari nafkah dan membesarkan putra kakaknya, dengan kasih sayang melebihi dirinya sendiri. Suatu hari, Syubana membelikan anak itu seekor kuda kayu. Mainan kuda dari kayu. Anak itu duduk di atasnya dan bermain sambil berkata berulang-ulang, "Ayo jalan, kudaku." Kebetulan, hari itu raja sedang lewat di dekat sana. Ketika melihat anak itu, ia berkata, "Wahai anak kecil, apakah kuda kayu bisa berjalan?" Syubana, yang duduk di dekat anak itu, berkata, "Wahai paduka raja, jika seorang perempuan bisa melahirkan anak anjing, mengapa kuda kayu tidak bisa berjalan?" Raja tercengang mendengar ucapan itu dan mulai memikirkan maksudnya. Syubana, yang cerdas dan bijaksana, berkata, seorang raja yang hanya percaya dari apa yang ia dengar, yang tidak menjaga keluarganya dan tidak peduli pada rakyatnya. Raja menjadi sangat malu mendengarnya. Sultana pun kemudian menceritakan seluruh kebenaran kepada raja. Setelah mengetahui kebenarannya dan melihat anaknya yang sebenarnya, raja sangat bahagia. Ia pun membawa putranya dan Syubana ke dalam istana, di mana Sultana selama ini hidup seperti pelayan karena difitnah oleh ketiga istri raja. Ketika kedua saudari itu bertemu kembali, mereka berpelukan sambil menangis haru. Raja merasa sangat bersalah, tetapi kini kebenaran telah terungkap. Ia memanggil dukun yang telah membuang bayi tersebut. Ketika terbukti bersalah, dukun itu ketakutan dan mengakui semua perbuatannya. Raja menjebloskan ketiga istrinya ke dalam penjara dan mengembalikan Sultana ke atas tahta dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Ia sangat bahagia mendapatkan kembali putranya. Sementara itu, Syubana juga sangat bahagia bisa berkumpul kembali dengan kakaknya dan mulai hidup bersamanya di istana. Sahabat-sahabat tercinta, semoga kisah ini membawa manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan dukung saluran kami dengan cara berlangganan. Terima kasih banyak telah menonton.